Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kapan ya waktu yang paling pas buat ngenalin gawe ke anak? Wah, pertanyaan ini kayaknya ada di kepala semua orang tua ya kan? Nah, kali ini kita akan coba cari jawabannya. Tapi bukan dari tren teknologi terbaru, melainkan dari sudut pandang pendidikan Waldorf yang sangat menarik. Nah, ini dia nih intinya. Coba kita geser sedikit ya cara pandangnya. Masalahnya itu bukan di gawainya loh, tapi di otak anak yang memang belum siap untuk menerimanya. Jadi, ini bukan soal teknologi itu baik atau buruk, tapi lebih ke sudah pas belum sih waktunya untuk perkembangan otak si kecil? Oke, jadi pertanyaan besarnya, kenapa sih otak anak itu dibilang belum siap? Yuk kita coba lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala mereka saat berhadapan dengan stimulasi super cepat dari layar. Coba deh bayangin otak anak itu kayak spons baru yang lembut. Nah, konten digital itu tuh kayak semprotan air dari selang pemadam kebakaran. Wush, kenceng banget, intens, dan nggak berhenti-berhenti. Jadinya apa? Ya, otaknya jadi banjir informasi, kewalahan. Nah, inilah yang bikin mereka jadi gampang cemas, gampang bosan. Tiba-tiba main balok atau baca buku yang ritmenya lebih pelan, jadi terasa hambar, nggak seru lagi. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya yang penting banget, khususnya untuk anak-anak di bawah 7 tahun. Ada satu cara super fundamental mereka belajar. Apa itu? Bukan diajarin, tapi meniru. Jadi, di fase ini, anak Anda itu ibarat mesin fotokopi super canggih. Mereka nggak terlalu dengerin kok penjelasan panjang lebar kita. Yang mereka lakukan adalah merekam semua yang kita lakukan. Mereka menyerap semuanya, benar-benar kayak spons, tanpa ada filter sama sekali. Apa yang dilihat, apa yang dirasa, itulah yang masuk. Itulah cara kerja otak mereka. Nah, disinilah masalahnya muncul kalau layar yang mendominasi. Waktu mereka meniru interaksi kita, sesama manusia, mereka kan belajar banyak hal ya kan? Belajar empati dari cara kita menatap, belajar isyarat sosial, merasakan kehangatan. Sekarang coba pikir, apa yang bisa mereka tiru dari layar? Layar kan nggak bisa senyum balik, nggak bisa kasih pelukan. Jadi anak kehilangan momen-momen krusial buat mengunduh data tentang koneksi emosional yang asli. Oke, dari sini kita sampai ke sebuah pertarungan besar nih di dalam otak anak. Di satu sisi, ada imajinasi yang aktif yang terus membangun. Di sisi lain, ada informasi dari gawai yang sifatnya pasif, tinggal diterima aja. Lihat deh perbedaannya. Kalau dari gawai, semua informasinya itu udah jadi, udah matang tinggal dimakan. Tapi kalau bermain misalnya dengan balok kayu atau sekedar ranting di taman, itu kan cuma bahan mentah. Otak anak jadi dipaksa kerja keras. Balok ini bisa jadi apa ya? Oh, jadi mengarah. Terus ceritanya gimana? Nah, proses menciptakan dari nol inilah yang sebetulnya lagi melatih otot imajinasi dan kreativitas mereka. Jadi intinya apa? Ternyata imajinasi itu bukan cuma soal main-main loh. Justru ini tuh semacam gym untuk otak. Disinilah mereka melatih kemampuan problem solving dan berpikir kreatif. Skill yang bakal kepake banget seumur hidup mereka nanti. Oke, setelah kita bahas masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, kabar baiknya, solusinya tuh sebetulnya sederhana banget, sangat kuat, dan ada di sekitar kita semua. Jawabannya, bermain di alam. Coba deh kita pikirin, alam itu ibarat layar paling canggih dan paling sehat. Kenapa? Karena di alam, anak bisa merasakan tekstur daun, bisa mencium wangi tanah basah kena hujan, bisa dengar suara angin, semua indranya dipakai. Stimulasinya itu pas, nggak berlebihan. Mereka nggak cuma jadi penonton, tapi mereka mengalami langsung. Mereka jadi sutradara untuk petualangan mereka sendiri, cuma bermodalkan apa yang ada di sekitar. Nah, sekarang kita sampai di poin terakhir, dan ini penting banget buat digarisbawahi ya. Semua pembahasan ini tuh bukan berarti kita anti teknologi, sama sekali bukan. Kuncinya bukan melarang, tapi menunda. Ini semua soal timing yang pas. Karena pesan utamanya tuh sebetulnya ini, masa anak-anak itu waktunya membangun fondasi, bukan buat adu cepat. Dengan kita menjaga masa-masa berharga ini, kita tuh lagi ngasih mereka akar yang kokoh. Jadi nanti pas waktunya mereka terbang ke dunia digital, mereka udah punya dasar yang kuat. Mereka bakal jauh lebih siap. Jadi, ya pertanyaannya kembali lagi ke kita semua sebagai orang tua. Pilihan kita apa? Mau anak kita sekedar terpapar teknologi lebih awal, atau kita mau mereka benar-benar siap dan bijak saat waktunya tiba? Ini bukan tentang lari dari masa depan kok. Justru sebaliknya, ini tentang cara terbaik mempersiapkan mereka untuk menyambut masa depan itu. Semoga bermanfaat ya.